barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Dimanapun antum berada, ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di bulan yang mulia ini, ya, bulan haram, bulan akhir dari bulan Zulqa'dah, memudahkan kita untuk bisa bersama-sama belajar, ya, menuntut ilmu, memahami agama Allah, mengenal iman, mengenal Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang dikumpulkan oleh para ulama, dan khususnya insya Allah, ya, pada kesempatan kali ini yaitu yang dikumpulkan oleh Syekh Al-Hafiz Al-Hakami rahimahullah taala. Dan kenikmatan yang Allah berikan ini, ya subhanallah, kenikmatan yang tiada tara, tidak bisa dibandingkan dengan harta, ya, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, kenikmatan ilmu itu. Karena itu penting, ya, bagi kita eh, untuk memulai, ya, sebelum kita memasuki membahas kitab beliau, ya, yang sudah kita sebarkan, ya. Insya Allah kita akan masuk dulu membahas tentang pentingnya ilmu, keutamaan ilmu, keutamaan penuntut ilmu, sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya, ya. Juga perkataan-perkataan para ulama tentangnya. Insya Allah kita akan membahas tentang keutamaan ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, sebelum kita masuk pembahasan kitab Al-Hafiz Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang eh, pentingnya ikhlas, ya, dalam menuntut ilmu. Naam, sebelum kita masuk kepada pembahasan keutamaan ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, yang pertama yang penting yang harus kita bahas adalah yaitu pentingnya ikhlas dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dalam mencari ilmu. Karena apa? Karena ilmu bagian dari ibadah. Bahkan menuntut ilmu, ya, merupakan ibadah yang dicintai oleh para ulama. Bahkan mereka menganggap bahwa menuntut ilmu ibadah yang lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah, ya. Karena dengan ilmu itu dia bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Karena itu, karena mulianya ilmu ini dan dia merupakan ibadah, maka wajib kita ikhlas dalam me, mengerjakannya. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfal jannah, kama qala Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, ya, siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dengan ilmu itu dia mendapatkan wajah Allah, mendapatkan keriduan Allah, ingin bertemu dengan Allah, ya, ingin mendapatkan kenikmatan bertemu dengan penciptanya dan diridhoinya, dicintainya, diberikan banyak kebaikannya di surga. Tetapi ternyata dia belajar, yang menuntut ilmu hanya untuk mengambil bagian sedikit dari kenikmatan dunia ini. Entah itu karena popularitas misalkan, atau karena harta, atau karena wanita, atau yang lainnya. Lam yajid arfal jannah. Dia tidak akan mendapati wanginya surga. Ya, artinya dia terhalang dari
kenikmatan surga. Nauzubillah min dzalik ya karena ketidakikhlasannya. Maka di sini kami mewanti-wanti untuk kami pribadi ya. Nasihat ini untuk kami pribadi dan juga untuk teman-teman semuanya, untuk saudara-saudara semuanya, untuk ikhwan ya dan akhwat untuk senantiasa selalu ikhlas dalam melakukan pekerjaan ibadah. Karena pekerjaan ibadah ini bayarannya subhanallah, ya. Ajrun azim, ajrun karim, rizkun karim, bi ghairi hisab. Ya, Allah akan berikan pahala yang besar, pahala yang mulia, rezeki yang mulia, ya, keberkahan yang berlimpah-limpah, dan Allah akan memberikan dia pahala tanpa batasnya ya bagi orang-orang yang ikhlas dalam melakukan ibadah, khususnya dalam menuntut ilmu ini. Maka kami menghimbau kepada kita semua ya untuk selalu ikhlas dalam menuntut ilmu ya, dan seseorang yang ikhlas karena Allah ya tentu dia akan eh, memperbaiki ya adabnya dalam menuntut ilmu karena dia tahu menuntut ilmu ya yaitu mempelajari ilmu agama ini bagian dari ibadah, dan setiap beribadah kepada Allah itu ada adab-adab, ada akhlak-akhlaknya. Sebagaimana kita kalau mau sholat ada adab, ada akhlaknya. Kita mau puasa ada adab-adabnya, ya. Kita mau berhaji ada adab-adabnya. Begitu juga menuntut ilmu. Karena ini ibadah yang kita berikan dalam bentuk takarub kita kepada Allah, kurbatan, bentuk kurbah kita ya, takarub kita kepada Allah, maka kita juga menjaga adab-adabnya. Di antaranya ya, hendaklah kita ikhlas tadi, kemudian hendaklah kita eh, mendengar dengan baik gitu. Kemudian tidak mengganggu ya. Juga hendaklah kita mencatat dari ilmu-ilmu yang akan disampaikan. Kemudian setelah itu hendaklah kita memahami dengan benar ya. Setelah itu kita berusaha berdoa kepada Allah untuk mengamalkannya. Kemudian di antara adabnya ya, di sini kami ingin kepada peserta semuanya untuk mematikan videonya ya. Untuk mematikan video 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 roomnya ya. Mungkin ada yang terbuka ya, maka hendak segera dimatikan dan mematikan juga suaranya kecuali nanti setelah ada tanya jawab yang insya Allah di akhir materi kita akan bukakan pertanyaan atau diskusi-diskusi ilmiah yang kita persilakan kepada eh, teman-teman semuanya menyampaikannya. Kita tidak lupa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas semua yang akan kita lakukan ya, atas semua yang ingin kita eh, kita eh, kerjakan, karena hanya dengan taufik dan pertolongan Allah lah dan rahmatnya kita bisa melakukan semua amalan-amalan soleh. Maka insya Allah ya kita akan mulai daurah, yaitu pembacaan atau ringkasan lah dari kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyura li'tiqadi ahli At-Taifati An-Najiyah Al-Mansura li Syekh Al-Hafiz Ibn Ali Al-Hakami rahimallahu taala. Baik, sebelum kita masuk kepada kitabnya, kita akan mulai dengan keutamaan ilmu di dalam Al-Quran dan Sunnah. Naam, faddal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. Keutamaan ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, menurut Al-Quran, ahli ilmu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 28, ومن الناس والدواب والأنعام مختلفا ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Naam. Yang pertama, saudaraku yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwasanya orang-orang ya yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan predikat orang-orang yang khasyatullah ya, yaitu memiliki rasa takut disertai dengan ilmu ya. Kemudian tentu dibarengi dengan rasa cinta yang besar dan pengagungan, itu adalah para ulama. Merekalah hamba Allah sejati.
Mereka lah yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Mereka lah yang menyempurnakan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena mereka mengenal siapa yang mereka sembah tersebut. Dan mereka adalah para ulama, orang yang berilmu, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, mengenal ya, mengetahui kekhususan Allah, kesempurnaan Allah, juga mengenal syariat-syariat Allah ya, sehingga terkumpullah di dalam apa makrifah mereka itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Hanya saja yaitu hamba-hamba yang takut kepada Allah adalah para ulama. Dan ini adalah berita pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ya. Dan juga sekaligus Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada hambanya bahwa untuk sampai kepada derajat khasyatullah maka wajib kita harus belajar. Wajib kita harus menuntut ilmu dan wajib kita harus mengenal sifat-sifat Allah, nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha mulia. Ya, sehingga apabila kita mengenal Allah, pasti kita akan tunduk patuh kepada Allah dan pasti kita akan mencintainya, berharap hanya kepadanya dan beribadah hanya kepadanya, ikhlas beribadah hanya kepadanya. Ya, mereka inilah orang-orang yang ma'rifatullah, ya, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan tujuan kita belajar juga, tujuan kita belajar tentang syariat Allah, ya. Tujuan kita belajar tentang agama Allah agar tumbuh rasa khasyah di dalam diri kita, khasyatullah. Itulah tujuan belajar. Tidak hanya mengumpulkan informasi-informasi atau mengumpulkan hafalan-hafalan semata, ya, yang tidak ada dampak dalam kehidupan seharinya, maka ini bukan ilmu, ini bukan ulama, ini tidak ada keberkahan padanya. Tetapi ulama adalah orang-orang yang mengenal Allah, mengenal keesaan Allah, mengenal ketauhidan Allah, kemudian mengenal nama-nama Allah apa yang maha indah, sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Kemudian dia mengenal syariat Allah, halal haram, kemudian ibadah-ibadah yang wajib, yang sunnah, yang makruh, apa yang hukum-hukum yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Dia mempelajari itu semua dalam rangka apa? Dalam rangka ingin dekat dengan Allah, karena Allah meridhoi, karena Allah mencintai syariatnya. Ya, naam. Selanjutnya, Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajat orang-orang yang diberikan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. kemudian yang kedua, keutamaan ilmu ini adalah orang-orang yang Allah berikan ilmu ini, orang-orang yang akan Allah tinggikan harkat derajatnya, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Kedudukan orang-orang yang berilmu itu tinggi di dunia ini. Dan itu tidak dipungkiri, itu disetujui oleh fitrah manusia. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka dia harus memiliki ilmu tentangnya. Siapa yang ingin mendapatkan akhirat, dia harus memiliki ilmu. Dan siapa yang ingin mendapatkan ya apa derajat dunia dan akhirat, maka wajib dia juga memiliki ilmu. Karena itu para nabi alaihi wassalatu wassalam, Allah tinggikan derajat mereka karena ilmu ini. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikianlah para nabi dan rasul itu Allah meninggikan satu derajat dari derajat yang lainnya. Ya, ulaikal ladzina ulaikal ladzina ulaikal ladzina jtabainahum, ya, ulaikal ladzina astafainahum wa jtabainahum
wa hadainahum ila sirat apa mereka lah orang-orang yang kami pilih ya wa atainahumul kitab wal hukma wan nubuwah yang telah kami berikan ilmu Al-Qur'an, hikmah, sunnah dan kenabian yang Allah berikan kepada mereka. Kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ilmu agama yang tidak dimiliki orang-orang sebelumnya, bahkan ilmu yang sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, anzalahu bi'ilmi. Allah menurunkan wahyu ini kepadamu Muhammad dengan ilmunya. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya Allah perintahkan untuk meminta tambahan kepada Allah. Tambahan apa? Tambahan ilmu. Aku Rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, ya Rob, tambahkan kepadaku ilmu. Lihat, Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk meminta tambahan kepada Allah ilmu. Bukan tambahan harta, bukan tambahan kekuasaan, bukan tambahan usia, atau yang lainnya. Tidak, tapi ilmu. Maka Allah berikan ilmu kepada Rasulullah SAW. Begitu juga para nabi yang lain. Ya, Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku menyampaikan risalah dari Rabbku, aku menasihati kalian wahai umatku dan aku memiliki ilmu yang kalian tidak memilikinya. Ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Beliau mengajak ayahnya, kemudian beliau menyebutkan wahai ayahku, telah datang kepadaku ilmu yang kau tidak ketahui. Ikuti aku. Jauhi, tinggalkan syaitan. Begitu juga nabi-nabi yang lainnya. Mereka dimuliakan Allah karena ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Bahkan eh, para ulama, yaitu wali-wali Allah, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, secara umum mereka semua manusia yang adil, manusia yang mulia. Tetapi di antara mereka juga memiliki tingkatan-tingkatan keimanan, tingkatan-tingkatan keilmuan, ya, derajat-derajat keilmuan. Dan ternyata yang mulia di antara mereka yang memiliki ilmu. Ya. Kita tahu bagaimana Khulafaur Rasyidin, ya tentunya mereka adalah ulamanya, para sahabat. Ya, karena ijma'nya mereka atau fatwa mereka itu adalah ilmu. Ya, karena mereka khulafaur rasyidin yang sudah diridhoi Allah dan Nabi menyuruh kita untuk mengikuti mereka alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhum adalah ulama, para sahabat. Mereka adalah selain pemimpin, beliau adalah tempat para sahabat bertanya tentang ilmu, ya. Begitu juga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu juga Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum dan para sahabat yang lainnya. Ya, ada Ibnu Abbas, ya, mufassir, ada Ibnu Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab dan para sahabat yang lainnya. Ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengumpulkan menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribuan hadis dihafal. Ya. Dan ada juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Itu semua dimuliakan Allah karena ilmu yang ada pada mereka. Ya, dengan ilmu itu mereka beramal menjaga agama Allah ini. Dengan ilmu itu mereka pun mendapatkan kemuliaan di dunia dan juga di akhirat tentunya. Ya, karena dengan sebab ilmu yang mereka ajarkan yang sampai kepada kita, mereka mendapatkan royaltinya. Royalti dari Allah Subhanahu wa taala itu pahala tanpa batas yang terus mengalir kepada mereka dan tentu pahala semua kaum muslim ini akan mengalir kepada Rasulullah SAW yang Nabi adalah pintu ilmu tersebut ya yang Allah turunkan kepada umat manusia sampai akhir zaman ini. Nah, mereka ini pewaris-pewaris para nabi. Ya, mereka adalah orang yang ditinggikan derajatnya. Dan tidak hanya manusia, bahkan di dalam Al-Quran, Allah membedakan antara kalbun. Kalbun itu anjing yang diajari berburu dengan kalbun yang jahil, itu beda hukumnya. Maka kalbun alim, ya, kalbun yaitu anjing yang diajarin berburu, lalu dia pandai dalam berburu, kemudian kita lafazkan bismillah sebelum dia berburu hewan buruan, buruan yang halal tentunya, maka buruan anjing tersebut dihalalkan oleh Allah karena dia diajarkan, karena dia berilmu. Berbeda dengan
Anjing yang tidak diajarkan, yang tidak pandai berburu, atau dia akan memakan buruannya, ya, maka itu tidak halal. Ya. Coba dari hewan saja Allah bedakan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita eh, menuntut ilmu, ya, agar ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua tidak ada yang tidak ingin tinggi derajatnya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha luas karunia-Nya, Allah meninggikan siapa yang Allah kehendaki, Allah merendahkan siapa yang Allah kehendaki, dan kita tidak ingin direndahkan Allah. Begitu takutnya kita, ya. Kalau Allah menghinakan kita, naudzubillah min dzalik, kita akan entah terlempar di lembah mana, kita akan terusir, kita akan dijauhi dari rahmat Allah, naudzubillah min dzalik. Kita pengen ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka belajar, menuntut ilmu. Semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam mendengarkan ilmu, mencatat ilmu tersebut, kemudian memahami dengan pemahaman yang benar. Setelah itu menjadikan ilmu ini sebagai pondasi keyakinannya, akidahnya. Setelah itu apa-apa yang diperintahkan dia laksanakan semampunya, apa-apa yang dilarang dia tinggalkan. Nah, selanjutnya, Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesaksian orang yang berilmu tentang tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa la ilaha illa huwal azizul hakim. Berkata Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat ini, wa hadhihi khususiyatun 'azimatun lil ulama'i fi hadzal maqam. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wa fi hadha dalil ala anna ashraf al-umur ilmu at-tauhid, lianna Allah subhanahu wa ta'ala syahida bihi bi nafsihi wa ashhadu alayhi khawas khalqihi. والشهادة لا تكون إلا عن العلم واليقين بمنزلة المشاهدة للبصر ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة فليس من أولي العلم تفسير السعدي. nah, kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan persaksian orang yang berilmu dan para malaikat dengan kesaksiannya terhadap kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ini persaksian yang sangat agung yang datang dari Allah pencipta alam semesta kita ini. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah telah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, hanya Allah. Allah yang mempersaksikan dirinya sendiri yang maha suci, yang maha agung, bahwa Dia adalah Maha Esa dalam ketuhanannya, tidak memiliki anak, tidak memiliki sekutu, tidak memiliki tandingan-tandingan, dan Dia mengharamkan makhluknya menyembah kepada selain dirinya subhanahu wa ta'ala. Allah bersaksi tentang ketauhidan ini. Kemudian Allah menggandengkan persaksian makhluk-makhluk yang mentauhidkannya. Di antaranya adalah para malaikat. Malaikat tidak mungkin menyembah selain Allah. Malaikat bertauhid. Wal malaikah, kata Allah. Kemudian Allah menyebut hamba-hambanya dari kalangan manusia yang Allah berikan ilmu kepada mereka. Wa ulul ilmi, kata Allah. Dan orang-orang yang diberikan ilmu. Qaiman bil qist, mereka menegakkan persaksian ini dengan keadilan. Artinya mereka berhujjah yang kuat, yang datang ilmunya dari Allah, bahwa Allah adalah Rabb yang Maha Esa, pencipta segala sesuatu, yang mencipta alam semesta, yang tidak boleh kita beribadah atau menyembah kepada selainnya. Siapapun itu, apapun itu. Ini kesaksian yang yang diberikan atau yang Allah sebutkan kepada para ahli ilmu. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, ya, wahadi khususiyatun azimatun lil ulama. Kekhususan ini, spesial ini Allah sebutkan bagi para ulama, yaitu mereka yang Allah berikan ilmu tentang ini. Tetapi tidak semua di dalam Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan, ya yang sudah dibacakan tadi, ini bukti bahwa perkara pokok-pokok pertama yang harus dipelajari, ilmu yang wajib dipelajari, ya, oleh seorang muslim itu adalah
Ilmu tentang keesaan Allah, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang keesaannya, dan banyak di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tentang makna la ilaha illallah itu sendiri. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah, berilmulah, pelajarilah oleh kamu tentang la ilaha illallah. Naam. Yang kedua adalah keutamaan ilmu menurut As-Sunnah. Yang pertama, orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan qala Humaid bin Abdurrahman sami'tu Muawiyah khatiban yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din rawahu al-Bukhari. Al- Al-Imam Ibnu Hajar mengomentari hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari, wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqahu fid din ay yata'allamu qawaid al-Islam wa ma yattasala biha min al-furu' faqad harrama al-khair. Nah, kemudian di dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali ya keutamaan ilmu ini. Ya, bahkan Rasulullah SAW menyambut orang-orang yang ingin belajar agama. Diriwayatkan ya dari Sofwan ibn Asal radhiyallahu taala anhu, ya, beliau suatu ketika pernah mendatangi Nabi SAW dan beliau melihat Nabi sedang bersandar di masjid di atas apa dengan burdah yang ada kemerah-merahannya. Lalu Sofwan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni jitu atlubal ilma." Subhanallah. Ya Rasulullah, aku mendatangimu dalam rangka ingin mencari ilmu, ingin mendapatkan ilmu darimu. Maka mendengar itu Nabi langsung menyambutnya dengan hangat, menyambutnya dengan dengan semangatnya, menyambutnya dengan mengatakan marhaban bi talibil ilmi, selamat datang wahai para penuntut ilmu. Kemudian Nabi menjelaskan inna talibal ilmi, penuntut ilmu itu latahuffahul malaika wa tadhullahu bi ajnihatiha, dia akan dinaungi para malaikat, sayap-sayap malaikat mengepakkan sayapnya para malaikat kepada para penuntut ilmu. Tsumma yarkubu ba'duhum ba'dha, kemudian kata Nabi para malaikat akan saling menindih ya sampai hatta yablughu as-sama'ad dunya, sampai terpenuhi langit dunia ini. Kenapa mereka melakukan ini? Min hubbihim lima yatlub, karena mereka menyukai apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Karena orang tadi datang ingin mendapatkan ilmu Allah, ingin mendapatkan ilmu tentang agama Allah. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, ya, hadis yang diriwayatkan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan dia fakih dalam agamanya. Maka kalau seseorang di dalam kehidupannya enggak ada sama sekali menyisihkan waktu untuk menuntut ilmu, untuk mendengarkan ilmu, untuk mencatat ilmu, ya, ilmu agama ini, memahaminya atau mengamalkan, enggak ada sama sekali bagian dari waktunya untuk ilmu, yang ada sibuk dengan dunia, tanpa pernah dia menghadiri majelis ilmu, mendengarkan perkataan para ulama, mencatat ilmu, menghafal ilmu, mengamalkannya. Bagaimana mengamalkannya? Dia nggak tahu informasinya, dia tidak tahu ilmunya ya, sehingga orang tersebut terhalangi dari kebaikan yang Allah ingin berikan. Tetapi jika seorang hamba dia jadikan hidupnya ya waktu-waktu untuk menuntut ilmu, menghafalnya, mengamalkannya, ya, memahaminya, mencatatnya, dan seterusnya. Dia atur waktunya untuk menuntut ilmu, dia berikan waktunya ya, yang Allah berikan 24 jam sehari atau 7 hari dalam seminggu, dia berikan waktu-waktu khusus dia untuk belajar, menuntut ilmu, subhanallah. Ini tanda-tanda Allah ingin memberikan keberkahan, kebaikan kepada orang tersebut. Naam. Yang kedua, perbuatannya akan dinilai sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
disebutkan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Rawahu Tirmidzi. Nah, selanjutnya orang yang belajar menuntut ilmu itu Nabi SAW sebutkan perbuatan mereka adalah perbuatan seperti orang berjihad di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka ingin mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Maka dia dicatat ya sebagai orang yang berjihad di jalan Allah sampai dia kembali pulang. Mengapa kata para ulama mereka seperti mujahid? Karena mereka ingin membela agama Allah dengan ilmu tersebut. Ya. Mereka ingin membela agama Allah, menyebarkan agama Allah dengan ilmu tersebut. Sebagaimana mujahid membela agama Allah dengan pasukan perang mereka, ya, dengan senjata mereka, dengan pedang mereka, maka orang-orang yang berilmu, mereka membela agama Allah dengan ilmu mereka. Mengalahkan hujah-hujah yang batil, ya, pemahaman-pemahaman yang sesat, yang menyimpang, yang jauh dari kebenaran, yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah. Maka setiap amalan yang dia lakukan dalam rangka menuntut ilmu, dia berjalan ke masjid, dia dengar perkataan para ulama, dia baca, dia kemudian semua aktivitas-aktivitas dia dalam rangka menuntut ilmu, maka itu dihitung sebagai jihad di jalan Allah. Dan semoga apa yang kita lakukan saat ini juga ya kita sedang mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW, ya, dan apa yang akan disampaikan nanti dari kitab seorang ulama yang berkaitan dengan apa akidah atau keyakinan agama Islam ini yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Semoga ini juga bagian dari jihad kita, bagian dari usaha kita mempelajari agama Allah, ingin mengetahuinya, ingin mengamalkannya, dan ingin membelanya tentunya, dan sebagai hujah nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Maknanya bahwa penuntut ilmu itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mujahid fi sabilillah, mereka adalah yang berjuang baik dengan senjata atau dengan ilmu untuk menegakkan agama Allah dan membelanya. Kemudian, para penuntut ilmu akan didoakan oleh seluruh makhluk seperti tiket VIP masuk surga dan menjadi pewaris para nabi. Disebutkan fa'an Abi Darda radhiyallahu anhu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العلم على العابد وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه ابن ماجه وصححه nah, الألباني. kemudian banyak sekali keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu, ya, di antaranya dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Mengapa Allah mudahkan dia jalan menuju surga, ya? Karena dia mengetahui jalan-jalan bagaimana supaya dia diridhoi Allah, bagaimana dia mendapatkan keridhaan Allah, dan dia jauhi jalan-jalan yang berbahaya, yaitu kemurkaan Allah. Dia jauhi itu, dia berpaling dari hal tersebut. Dari mana dia mengetahui itu semua? Dari ilmu yang dia pelajari, ya. Kemudian dia juga akan didoakan oleh para malaikat, bahkan didoakan oleh penghuni langit dan bumi. Para malaikat tadi ridho, senang terhadap perbuatan mereka, makhluk-makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan ikan-ikan, dalam riwayat lain hatta namla fi juhriha, bahkan semut-semut yang ada di setiap lubangnya itu, mereka mendoakan orang-orang yang talibul ilmu, yang mencari ilmu, atau orang-orang yang mengajarkan ilmu ini. Ya, subhanallah, banyak yang mendoakannya. Kenapa? Karena mereka dengan sebab itu, ketika seseorang belajar
ilmu syariat ini ya, ilmu agama Allah ini, maka dia akan menjadi orang yang baik, soleh. Kemudian dia akan memperbaiki dirinya dan keluarganya. Kemudian dia akan memperbaiki masyarakatnya dengan ilmu tersebut. Ya. Sehingga hewan-hewan haknya ditunaikan. Yang saat menyembelih dia menyembelih dengan dengan kasih sayang, ya maksudnya dengan pisau yang tajam, ya, karena ilmunya seperti itu. Tidak boleh menyakiti hewan. Juga dia tahu hak-hak hak orang tuanya, hak gurunya, hak anak istrinya, hak hak Nabi SAW, hak Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui itu semua. Dengan ilmunya dia menjadi orang yang baik tentunya dan dia akan mendapatkan banyak keberkahan dan doa dari penghuni langit dan bumi. Kemudian di antara keutamaannya orang yang belajar ini, dia adalah pewaris para nabi. Karena nabi tidak mewariskan kekuasaan, tidak mewariskan harta, dinar, dirham, emas, perak. Tapi para nabi mewariskan ilmu, ilmu agama yang Allah turunkan kepada mereka dan para ulama itu telah mengambil warisan tersebut. Faman akhadahu kata Nabi SAW, siapa yang mengambil warisan itu, akhadha bihadzin wa'afir. Sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, semakin semangat kita ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah mempelajari agama ini. Kita hafal Al-Qur'an, kita hafal hadis, atau kita memahami ayat-ayat Allah, memahami sunnah-sunnah Nabi SAW, mengikuti perkataan para salafus soleh kita. Semakin banyak warisan dari Nabi yang kita dapatkan dan semakin dekat kita nanti dengan Rasulullah SAW di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita semua nanti bersanding surganya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, Kedudukan akal dalam agama. Akal itu merupakan salah satu sebab adanya kewajiban atas seorang mukallaf. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathah, 'anil na'im hatta yastayqidh, wa 'anil sabi hatta yahtanim, wa 'anil majnun hatta ya'qil." Rawahu Abu Dawud. nah, kemudian kita membahas sedikit tentang kedudukan akal di dalam agama. Ya, karena ketika berbicara tentang ilmu, kita akan berbicara tentang akal. Karena akal ini sebagai alat utama dalam apa? Dalam rangka memahami ilmu. Ya. Nah, alat untuk mendapatkan ilmu itu penglihatan, pendengaran, ya, kemudian pulpen atau rekaman-rekaman. Tapi ilmu itu ditampung di mana? Di hati. Dan dipahami di mana? Di akal dan hatinya. Makanya penting kita membahas akal, bagaimana kedudukan akal dalam Islam ini. Apakah Islam ini meremehkan akal atau Islam ini menjunjung, mengagung-agungkan akal atau bagaimana? Ya, seperti apa? Maka penting, ya, penting harus kita ketahui dan para ulama yang menyebutkan bahwa akal adalah manatut taklif, yaitu sebab utama seseorang terkena beban syariat di dalam agama ini. Ketika akalnya tidak sempurna, maka Allah belum mewajibkan apapun kepadanya, belum mewajibkan apapun. Makanya anak kecil itu yang belum sampai kepada derajat balik tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban syariat. Ya, dia masih dalam masa pertumbuhan. Kenapa? Karena kata para ulama akalnya masih setengah, nisfu aklu, masih setengah akalnya. Ya. Begitu juga orang yang pingsan, orang yang gila, maka dia tidak terkena kewajiban syariat. Tidak ada kewajiban sholat padanya, tidak ada kewajiban puasa, kewajiban yang lain. Karena apa? Karena akalnya hilang ya. Nah, ketika akalnya sempurna, akalnya sudah matang, maka dia wajib. Dia wajib menggunakan akalnya ini ya, dengan sebab akalnya sehat, maka dia wajib bertauhid, dia wajib mengesahkan Allah, dia wajib sholat dan seterusnya. Semua beban syariat terkena pada dirinya. Dan itu akan menjadi hutang kalau dia tidak lakukan, juga nanti pembeda antara keimanan atau tidak berimannya seorang seorang hamba. Nah, di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, wa anil majnuni hatta ya'qil, dan dari orang yang gila, rufi al qalam itu maksudnya dia tidak dicatat amalan dia. Orang yang gila itu sampai kapan? Sampai dia ya'qil, sampai dia berakal, sampai dia sadar. Ya.
Dan hadis-hadis tentang ini banyak. Di dalam Al-Quran juga banyak tentang. Nah, kita akan lihat di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang makhluk-makhluk yang menggunakan akalnya. Maka di sini ya ada tiga tipikal makhluk dalam menggunakan akalnya. Dan tiga tipikal ini kami dapatkan langsung dari guru kami ya di mana di Kota Nabawi ya Syekh Ubaid ibn Al-Ubaid Hafizullah Ta'ala ya beliau adalah seorang profesor dalam masalah akidah ya yang mengajar di Jamiah Islamiyah di di kuliah Nabawi juga beliau mengajar. Beliau menjelaskan ini tentang kedudukan akal di dalam agama dan beliau sampaikan dalil-dalil alhamdulillah agar kita mengetahui mana porsi akal kita ini, apa yang harus kita gunakan dengan akal kita ini. Naam, fadal. Ada tiga. Adapun pembagian manusia berdasarkan akalnya di dalam Al-Quran ada tiga, yaitu yang pertama orang yang mendewakan akalnya, artinya menggunakannya melebihi batas kemampuannya, seperti menghukumi perkara-perkara gaib dengan menolaknya atau menolak perintah Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dengan akalnya. Makhluk seperti ini adalah iblis dan pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 120, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka an tasjuda id amartuk? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Naam. Yang kedua, orang yang menyia-nyiakan akalnya, yaitu yang tidak menggunakannya untuk berpikir tentang kebenaran akan keesaan Allah Azza wa Jalla dan syariatnya. Seperti orang yang taklid buta terhadap ajaran nenek moyang atau kelompoknya. Sehingga jika datang kebenaran yang bertentangan dengan tradisi nenek moyang atau kelompok mereka, maka mereka akan menolak dan menentangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 170, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Yang ketiga adalah orang-orang yang menggunakan akalnya sesuai porsinya. Inilah orang-orang yang cerdas, yang mengerti batasan dan kemampuan akalnya, sehingga ia memanfaatkan akalnya untuk memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari syariatnya dengan mengimani semua kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun akalnya terkadang belum mampu untuk mengetahui hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Intaha kalam. Naam, barakallahu fikum. Ada tiga jenis orang dalam menggunakan akalnya ini ya. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, orang yang menjadikan akal itu dewa. Mendewakan akal bahasa kita. Yang menjadikan akal itu sebagai tolak ukur utama kebenaran dan yang lainnya. Pokoknya semuanya harus sesuai dengan akalnya. Kalau nggak sesuai akalnya, dia tolak. Syariat Allah bahkan perintah Allah dia tentang. Siapa yang atau memberikan contoh yang buruk ini itu adalah iblis dahulu. Ketika Allah memerintahkan kepada iblis, ya, usjudu li Adam, maka lam yakum minas sajidin. Dia tidak mau sujud. Allah Subhanahu wa taala murka kepada iblis, tetapi tentu Allah tidak langsung menghukumnya. Allah tanya, "Ma mana'aka alla tas ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Wahai iblis, kata Allah dalam surah Al-A'raf, kenapa engkau enggak mau sujud saat aku memerintahkan? Lihat Allah mengatakan, aku memerintahkanmu. Ini perintah dari Allah. Ya, perintah dari penciptanya. Bayangkan, perintah dari pencipta. Ini nggak main-main. Kita, kalau ada perintah dari orang tua kita, oh, kita langsung, ini perintah dari ayah saya. Nggak boleh saya misalkan ini. Atau ini perintah dari guru saya. Oh, atau perintah dari presiden, perintah dari raja. Oh, dipegang teguh itu perintahnya. Sekarang ini perintah pencipta langit dan bumi. Kenapa engkau nggak mau sujud? Maka dia mulai menggunakan akalnya untuk menentang perintah Allah tersebut. Qala ana khairum min. Kata iblis, aku lebih baik dari dia. Dia memain logika. Khalaqtani min nar, ya Allah engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah. Secara logika, logikanya iblis yang rendah ini ya, yang lemah tentunya menganggap
api, lebih mulia, lebih hebat, lebih kuat, lebih ya kedudukan tinggi daripada tanah. Tanah itu rendah ya, tanah itu hina, tanah itu menurut logika iblis ya. Sehingga dia pun dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang-orang ateis, orang-orang Jahmiyah di zaman dahulu, ya. Mu'tazilah dan yang semisal mereka yang mendahulukan akal untuk memahami perkara-perkara tauhid, untuk memahami nama-nama dan sifat Allah. Ya. Pondasi mereka di atas akal. Berbeda dengan para sahabat, para tabi'in, para ulama al-sunnah wal jamaah, ketika mereka ingin memahami tentang nama Allah, sifat Allah, pondasi utama mereka bukan akal, tapi nakal, wahyu, dalil, Al-Quran dan Sunnah. Firman Allah dan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Firman Allah dan sabda Nabi ini yang mereka cerna dengan akal mereka, mereka pahami. Sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan juga para ulama-ulama setelahnya. Adapun mereka tadi, ya, Jahmiyah, ahli filsafat, ahli kalam, dan yang lainnya, pokoknya yang pertama, gunakan akal dulu. Makanya mereka menetapkan sifat Allah dengan akal dulu. Ya. Maka hati-hati. Ketika akal didewakan, maka rusaklah agama ini. Karena tidak semua pokok-pokok prinsip-prinsip agama kita ini, tidak semuanya terkadang kita bisa fahami dengan mudah. Bahkan ada batasan-batasan akal, sebagaimana ada batasan-batasan penglihatan. Karena akal ini makhluk dari makhluk Allah. Dan makhluk Allah ini terbatas. Sebagaimana pandangan kita terbatas, ketika saya melihat saja ini terbatas. Saya hanya bisa melihat melalui laptop saya. Saya nggak tahu siapapun yang ada di sini. Terbatas kan? Sebagaimana pendengaran terbatas, ya, termasuk akal kita terbatas. Ada sesuatu yang nggak bisa dimasukkan ke dalam akal ini. Akal nggak akan mampu mengetahui hakikatnya. Seperti apa? Seperti tentang zat Allah, tentang sifat-sifat Allah nggak akan mampu kita. Jangankan tentang zat Allah yang maha sempurna, makhluknya saja, malaikat itu nggak ada yang mampu. Tentang ruh nggak ada yang mampu. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala menguji, ya, dengan perkara-perkara gaib itu apakah kita beriman atau tidak. Allah uji saja. Perkara gaib yang nyata itu beriman atau tidak. Ya, akal mencernanya. Nah, tapi mereka yang mendewakan akal, oh enggak, ini enggak masuk di akal. Maka dia tolak malaikat, katanya enggak ada. Itu cuma kiasan. Dia tolak hari kiamat itu enggak ada. Dia tolak, bahkan mereka menolak tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka pun tersesat dan menyimpang dengan akal mereka yang bulus tersebut, ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ada yang meremehkan akal, menyia-nyiakan akalnya, tidak menggunakan akal sehatnya. Sehingga syariat Allah ini dia tentang dengan hawa nafsunya. Ini adalah orang-orang yang akal sehatnya dia kubur mati-mati, dia dahulukan nafsunya, syahwatnya. Maka apa yang ada pada perintah syariat, seperti tauhid keesaan Allah, ya, keesaan Allah bahwa pencipta itu nggak mungkin dia butuh bantuan. Tidak seperti batu yang kalian sembah butuh bantuan, butuh kalian membuatnya, kalian menjaganya, kalian merawatnya. Bahkan kalau ada hewan yang mau kencing di sana, kalian usir menjaganya. Coba secara akal sehat kan itu bagaimana? Masa Tuhan seperti itu? Dan betapa banyak orang yang dapat hidayah menggunakan akal sehatnya sehingga dia pun beriman kepada Allah akhirnya kan. Nah, mereka ini orang-orang yang taklid buta terhadap ajaran nenek moyangnya, terhadap tradisinya. Makanya Allah berfirman, ya wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan. Dalil, ikuti Al-Quran, ikuti syariat Allah. Ikuti Nabi Muhammad SAW, apa kata mereka? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Enggak, kami tetap ngikutin ajaran nenek moyang kami, tradisi nenek moyang kami. Ya. Kemudian Allah pun mencela mereka, awalau kanu la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah mereka tetap ngikutin nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka tidak menggunakan akalnya? Allah mengatakan la yaqilun, tidak berakal, tidak menggunakan akalnya, wa la yahtadun, atau tidak mendapatkan hidayah.
Dan orang-orang seperti inilah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat dalam banyak ayat ya. Mereka dimasukkan neraka karena tidak menggunakan akalnya. Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Kata Allah, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, dalam surah Al-A'raf itu, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal, punya hati untuk memahami, untuk meresapi, tapi mereka tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi nggak mau memandang, melihat ayat-ayat Allah. Walhum adanu la yasma'una biha. Di akhirat mereka menyesal. Di dalam surat Al-Mulk apa kata mereka? Qalu lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Kata Allah, mereka pun menyesal. Coba dulu waktu di dunia kami kami dengar firman Allah, kami dengar sabda Nabi, kami ikuti wa na'kil ya. Lau kunna nasma'u au na'kilu, atau kami memahami itu sehingga dengannya kami beriman, sehingga dengannya kami pun mantap itu istiqomah di atas keimanan, karena ini kebenaran terbukti dengan dalil apapun terbukti akan kebenaran ajaran Rasulullah SAW, akan keesaan Allah, kemudian syariat Allah, halal haram yang Allah syariatkan, ini semua adalah kebenaran ya, kesempurnaan yang telah Islam ini agama yang sudah Allah sempurnakan. Kalau dia gunakan akalnya, dia nggak akan bisa. Tapi nggak dia gunakan, dia tetap dengan tradisinya, dengan nenek moyangnya, akhirnya dia celaka sendiri. Ya, jadi tipe yang pertama yang mendewakan akalnya, tipe yang kedua orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Sekarang yang ketiga, mereka lah orang yang Allah sebutkan ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Mereka orang-orang yang alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka lah orang-orang yang berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, mereka lah ulul albab, orang yang cerdas yang menggunakan akal yang Allah karuniakan untuk memahami dalil-dalil, baik dalil-dalil syar'i, dalil-dalil ayat kitabiah, ya, syariat, atau dalil-dalil kauniyah alam semesta ini. Mereka lah ulul albab, mereka lah yang Allah sebutkan wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidaklah bisa mengambil pelajaran Al-Quran ini kecuali mereka yang cerdas, yang memahami, yang menggunakan akalnya sesuai dengan porsinya tentunya ya. Tidak juga mengakal-akalin seperti yang dilakukan eh, iblis tadi ya. Naam, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini mukadimah yang kita sampaikan ya. Insya Allah kita akan lanjut pada sesi berikutnya, yaitu kita akan lanjut pada materi selanjutnya berkaitan dengan buku yang akan kita bahas pada pertemuan beberapa beberapa kali nanti ya. Insya Allah ya, pada hari ini kita akan membahas satu kitab yang sangat bagus ya. Itu saya sudah sebutkan biografi singkatnya. Mungkin Hasan boleh bacakan, ada nggak biografi singkat Syekh? Nggak punya Hasan? Nah, kita bacakan profil singkat Syekh Hafiz Al-Hakami ya, yang buku yang insya Allah akan kita bahas. Nah, itu sudah kirim di WA. Nah,
Bacakan saja nggak apa-apa. Biografi Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullahu taala. Beliau adalah Syekh Al-Allamah Hafidh Ibn Ahmad bin Ali Al-Hakami, salah satu ulama besar dari Tihamah, daerah selatan Kerajaan Arab Saudi. Beliau lahir pada tanggal 24 Ramadan tahun 1342 Hijriah atau yang bertepatan pada 1924 Masehi di desa Salam, kota Madhoyah, daerah selatan Arab Saudi. Beliau dibesarkan ayah ibunya dengan pendidikan yang baik. Masa kecilnya sebelum balik, beliau ikut mengembala ternak kambing dengan ayahnya. Dan beliau terkenal cerdas, memang sejak dari kecil. Bahkan beliau sudah menghafal Al-Quran di usia beliau yang belum mencapai 12 tahun. Beliau termasuk pelajar yang istimewa di zamannya, karena di usia beliau yang masih muda, tapi sudah sangat cepat menghafal dan memahami banyak ilmu yang berkaitan dengan agama. Di bawah bimbingan gurunya yaitu Syekh Abdullah Al-Qarawi, beliau mendapatkan banyak sekali ilmu. Bahkan gurunya mengakui bahwa Syekh Hafidh Al-Hakami adalah murid yang cerdas. Bahkan sesuai dengan namanya, Hafidh artinya ia telah banyak menghafal ilmu dengan hati dan catatannya. Bahkan gurunya pernah memujinya. Lam yakun lahu nadhir fil fit fit tahsili wa ta'alluf wa ta'allif wa ta'lim wal iradati fi waqtin qasir. Presentasi ilmunya, penulisan dan pengajaran dan penerjemahannya tidak ada tandingannya dalam waktu yang singkat ini. Terbukti kecerdasan beliau adalah saat gurunya meminta beliau untuk menulis buku tentang tauhid. Maka dalam waktu singkat, bahkan di usianya yang masih 19 tahun, beliau mampu menulis buku tersebut dan menyusunnya dalam bentuk bait syair yang beliau berikan judul Salamul Wusul ila Sulamul Wusul. Ahsanallah ilaik. Sulamul Wusul ila Ilmil Usul. Dan buku ini dengan izin Allah diterima oleh umat Islam dan dicetak dan disebarkan melalui wakaf Raja Saud bin Abdul Aziz pada saat ini. Setelah itu, maka beliau pun semakin aktif menulis buku untuk kemaslahatan umat Islam. Kita akan lihat kecerdasan dan kefakihannya dan keilmuan beliau melalui karya-karya beliau yang banyak di tiap cabang ilmu agama ini. Pada tahun 1377 Hijriah atau yang bertepatan pada 1958 Masehi, beliau melaksanakan haji memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Selesai melaksanakan manasik-manasik haji, beliau pun dipanggil Allah untuk kembali kepadanya. Beliau wafat di kota Mekah tepat pada usianya yang genap, yaitu 35 tahun. Usia genap 35 tahun. Dan beliau dikuburkan di kota suci Mekah. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Beliau meninggalkan 4 orang anak, yaitu Syekh Ahmad, Abdullah, Muhammad, dan Abdurrahman. Dan meninggalkan banyak karya untuk kaum muslimin. Di antaranya kitab Nah, beliau. nah cukup. Baik, barakallahu fikum. Ini di antara profil singkat ya penulis buku ini yaitu Syekh Al-Hafiz Ibn Ali Al-Hakami rahimallahu taala ya yang alhamdulillah ya eh, buku beliau diterima oleh kaum muslimin ya. Khususnya di sini ya para ulama banyak sekali yang mempelajari dan mengajarkan buku beliau. Salah satunya ya guru kita ya Syekh kita Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Semua buku beliau yang berkaitan dengan akidah itu pernah diajarkan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Di antaranya Ma'arijul Qabul ya, Manzuma Syarah Manzuma Sulamul Usul, kemudian Risalah Al-Jauhar Farida fi Tahqiqil Aqidah, juga Sulamul Usul ila Ilmil Usul fi Tauhidillah wa Tibai Rasul Karim. Ini juga diajarkan semua dan termasuk buku yang akan kita bahas ini yaitu A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah. Ya, ini juga diajarkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ya beberapa tahun yang lalu ya sudah selesai ya setiap ba'da asar dan ba'da maghrib. Kalau Ramadan berarti ba'da asar. Sebelum beliau kalau nggak ya sebelum beliau membahas kitab Bahjatul Kubur Bahjatul Qulubil Abrar ya. Setelah beliau mengajar kitab Syarah Sahih Muslim ini beliau mengajarkan ini.
Dan alhamdulillah ya, buku ini sangat bermanfaat sekali dalam apa yang isinya mengandung banyak sekali ilmu yang berkaitan dengan akidah kaum muslimin, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh para salafus saleh. Ya. Eh, Secara ringkas saja ya, kami ingin sampaikan bahwa buku ini di dalamnya isinya apa sih? Isinya tentang akidah, tentang keyakinan, tentang pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sesuai dengan judulnya, A'lamus Sunnah Al-Mansyurah. A'lam itu jamak dari alam, artinya sign, tanda. Ya, di jalanan itu, kalau kita di jalan biasanya ada tanda kan, tanda-tanda di tol biasanya kan ada ini Jakarta, ini Bandung, atau ini ke mana daerah mana itu disebut alam. Al-Mansyuro artinya yang tersebar. Maksud beliau apa? Menamai a'lamus sunnatil mansyurah li'tiqadi ta'ifatin najiyah al-mansurah. Yaitu tanda-tanda yang tersebar dari akidah keyakinan ta'ifan najiyah. Ta'ifatun najiyah adalah mereka adalah manusia yang diselamatkan Allah. Sebagaimana hadis iftirak yang Nabi SAW sebutkan ya akan apa? Sataftariku hadhil ummah ya akan berpecah belah umatku ini sampai 73 golongan. Kulluhum finnar, kata Nabi SAW, semua terancam masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu. Dan siapa satu ini? Satu inilah yang disebut dengan ta'ifatul najiyah, firqatun najiyah. Mereka yang diselamatkan Allah. Ya. Dan siapa mereka? Nabi SAW dalam riwayat lain mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku bawa hari ini, yaitu agamaku, keyakinanku, ya ibadahku, muamalku yang aku bawa hari ini, dan para sahabatku. Nah, ta'ifah inilah yang disebut Ta'ifatun Najiyah Al-Mansurah yang ditolong Allah. Dan mereka akan terus ada sampai hari kiamat nanti. Mereka yang berusaha kita ikuti. Nah, buku ini berisi tentang akidah, keyakinan, etikot yang dibawa oleh Ta'ifatun Najiyah, yaitu para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, sampai seterusnya. Ya. Jadi ini sangat penting untuk kita karena kita ingin berusaha supaya akidah kita selamat, supaya kita tidak jatuh ke dalam penyimpangan dalam masalah akidah. Dan akidah itu penting. Dia adalah diibaratkan pondasi ya yang kuat dalam sebuah bangunan. Dia diibaratkan akar yang kokoh dalam sebuah pohon ya. Kalau akarnya kuat, tentu pohonnya akan menjulang tinggi ke atas langit sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ibrahim itu. Apa kalimatin thayyibah itu ya asluha sabit wa far'uha fis sama ya kasyajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama. Itu kalimat yang thayyibah itu Allah memberikan permisalan seperti pohon yang kuat yang akarnya kokoh kemudian batangnya cabang-cabangnya menjulang ke atas langit. Setiap tahun dia memberikan buah-buahnya. Begitu juga seperti bangunan yang cakar ayamnya itu kuat, pondasinya kuat, maka dia akan bisa dibangun semakin tinggi bangunan tersebut, ya semakin kuat pondasinya. Maka aneh kalau ada orang ingin membangun rumah tanpa ada pondasinya, pasti akan hancur. Nah, begitu juga Islam ini, penting kita memperkuat pondasi akidah kita agar bangunan agama Islam kita ini ya apa ibadahnya, muamalahnya dan yang lainnya itu kuat. Kenapa? Kalau didasari oleh pondasi yang kuat. Nah, buku ini berisi tentang itu. Dan beliau menulis buku ini dengan metode yang sangat mudah, yaitu dengan tanya jawab. Kurang lebih ada sekitar 222 pertanyaan ya. 222 pertanyaan. Ya. 223, tetapi pertanyaan nomor 94 itu dianggap 94A atau B ya, yaitu siapa Rasul yang pertama dan apa yang menyebabkan manusia itu berselisih ya. Awal pertama kali manusia berselisih tentang ketuhanan dan siapa Rasul yang diutus pertama kali itu dijadikan satu pertanyaan. Di sini kalau misalkan kita ingin menyelesaikan buku ini ya tentunya sangat lama karena begitu panjang lebarnya ya karena ini secara utuh ya menjelaskan tentang akidah kaum muslimin, akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
maka kami di sini mungkin kita ya selama 5 hari ini akan meringkas saja ya. Di sini kami sudah meringkas menjadi 10 bagian pada buku ini. Dari 222 pertanyaan itu ada 10 bagian. Bagian pertama tentang pertanyaan-pertanyaan ibadah, itu ada 10 pertanyaan. Bagian kedua tentang pertanyaan-pertanyaan tentang rukun Islam, itu ada 25 pertanyaan ya. Kemudian bagian ketiga tentang rukun iman dan ini yang paling banyak dan ini mungkin kita yang agak-agak sedikit panjang lebar ya, mungkin butuh 2 kali pertemuan atau bisa jadi 3 kali pertemuan. Bagian ketiga itu karena dia kurang lebih 122 pertanyaan. Kemudian bagian keempat tentang ihsan, ini sedikit ya cuma 2 pertanyaan. Bagian kelima tentang lawan dari keimanan yaitu tentang makna kesyirikan, kefasikan, kezoliman, kemunafikan. Itu dijelaskan semua 26 pertanyaan. Bagian keenam tentang hukum pelaku dosa besar. Kemudian bagian ketujuh tentang sunnah dan bid'ah. Bagian kedelapan tentang hak para sahabat Nabi. Bagian kesembilan tentang hak ulil amri. Dan yang terakhir tentang wali-wali Allah. Siapa itu wali Allah? Apa itu wali Allah? Dan seterusnya ada beberapa pertanyaan tentang hal tersebut. Nah, ini sangat penting. Kenapa sangat penting ya? Kenapa dibahas pokok-pokok akidah kaum muslimin itu perkara-perkara yang itu? Karena dahulu awal mula Nabi SAW berdakwah itu belum ada penyimpangan. Para sahabat tentu dibimbing langsung Rasulullah SAW dan mereka lurus akidahnya. Kapan mulai terjadinya firqah? Kita mulai mengatakan firqah. Kenapa disebut firqah? Karena dia berpecah belah. Dahulu Nabi SAW dan para sahabatnya berjamaah, makanya disebut jamaah. Jamaatul muslimin. Ya, mereka berjamaah. Nabi SAW dan para sahabat, kaum muslimin secara menyeluruh, itu mereka berjamaah di atas satu kekuatan berjamaah. Kemudian Nabi SAW wafat, mereka tetap berjamaah di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah itu mulai ada belum ada firqah, tetapi orang yang murtad dan orang yang nggak mau bayar zakat dan orang yang mengaku nabi ya itu luar dari jamaah Islam, maka diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah itu di masa Umar bin Al-Khattab pun masih berjamaah kaum muslimin. Mulai muncul firqah itu ketika wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau dikepung ya oleh orang-orang munafik, Sabaiyah itu Abdullah bin Saba dan pengikut-pengikutnya mengepung Utsman bin Affan dengan memberikan berita-berita palsu yang akhirnya mereka membunuh Khalifah Utsman radhiyallahu taala anhu, ya, menantu Rasulullah SAW Zuhnur Ain yang dijamin masuk surga mereka bunuh itu. Mulai dari sanalah muncul firqah. Muncul orang yang memecah belah jamaah kaum muslimin. Firqah apa yang keluar? Yang muncul pertama kali itu Khawarij dan Syiah. Yang ini berkaitan dengan ya akidah mereka itu berkaitan dengan pemahaman mereka tentang berhukum dengan hukum Allah atau hukum pelaku dosa besar dan hak para sahabat. Makanya disebutkan di dalam buku-buku akidah ya Sunnah wal Jamaah tentang hak para sahabat. Untuk apa? Untuk membedakan antara keyakinan jamaah kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan firqah-firqah yang sesat yang menyimpang. Ya, kenapa mereka disebut firqah? Karena mereka mukhalafatus sunnah wal mufaraqatul jamaah fi usulil i'tiqad. Karena mereka menyelisihi sunnah Nabi dan memecah belah jamaah kaum muslimin dalam pondasi akidah. Khawarij keluar dari jamaah kaum muslimin karena berakidah meyakini kafirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu yang mereka manusia-manusia mulia dikafirkan oleh Khawarij. Lalu mereka pun mengkafirkan dan seterusnya kecuali kelompok mereka sendiri yang enggak kafir. Dan ini bahaya. Syiah gulu terhadap Ali bin Abi Thalib dan juga gulu terhadap Ahlul Bait Rasulullah SAW. Sehingga mereka pun yang gulatnya ya yang menyimpangnya ya itu sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun menyimpang. Bahkan mereka mengkafirkan sahabat-sahabat yang lainnya ya. Yang sebagaimana kita ketahui ya Rafidhah saat ini dan seterusnya Syiah. Nah, setelah itu di akhir-akhir masa fase kehidupan zaman para sahabat. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian di akhir-akhir fase zaman para sahabat hendak wafat,
muncullah firqah lagi. Ya, firqah tadi usul akidah keluar dari jamaah kaum muslimin, Qadariyah dan Murji'ah. Yang mereka berbicara tentang takdir Allah, tentang perbuatan Allah. Yang akidah mereka atau keyakinan mereka menyelisih jamaah kaum muslimin, menyelisih para sahabat. Qadariyah dan Murji'ah. Kemudian setelah itu di akhir kekuasaan Bani Umayyah muncul lagi firqah yang menyimpang dari jamaah kaum muslimin tentang asma wa sifat Allah, Jahmiyah dan Mujassimah, di mana mereka menolak meyakini adanya Allah apa nama-nama Allah dan sifat Allah, atau ada yang gulu menyamakan Allah dengan makhluknya, Mujassimah. Maka dari sinilah para ulama setelahnya melihat adanya firqah-firqah, adanya orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW dan dari jamaah kaum muslim dalam pemahaman terhadap Islam ini pokok-pokok, dan ini pondasi utama ya, sangat fundamental yang harus diyakini oleh kaum muslimin. Tiba-tiba ada keyakinan-keyakinan yang menyimpangkannya, ya, yang membuat kerancuan, maka penting para ulama dari dahulu sampai saat ini menjaga akidah para salafus soleh. Maka mereka membuat buku-buku tersebut untuk menjaga akidah kaum muslimin. Nah, setelah itu banyak lagi penyimpangan-penyimpangan seperti Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Itu sebenarnya buah dari akar utamanya itu tentang perbuatan Allah atau tentang takdir, ya. Maka akan muncul lagi keyakinan-keyakinan yang aneh, yang menyimpang dari keyakinan kaum muslimin, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui akidah yang benar dari akidah-akidah yang menyimpang. Karena itu ya guru-guru kami menasihati kami, ya kita juga wajib ketika kita menuntut ilmu, ya, belajar, salah satu ilmu yang wajib kita pelajari adalah tentang akidah. Ini disebut dengan ilmu ghoyah, ilmu tujuan, tujuan utama atau objek utama yang harus kita pelajari. Jadi seorang ketika ingin saya akan belajar nih agama, apa yang harus dia pelajari? Ada ilmu ghoyah, ilmu tujuan. Yang pertama itu tentang tafsir tentu ya, karena itu penjelasan firman Allah, hadis ya, penjelasan hadis-hadis Nabi, termasuk akidah. Nah, cara mempelajari akidah itu ada tiga cara. Yang pertama, dia mempelajari akidah yang benar dulu. Jadi yang pertama dia harus mempelajari akidah yang benar. Dari mana dia tahu itu benar? Ya dari kebenaran sumbernya, Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para salafus saleh. Setelah itu dia mempelajari tentang akidah yang menyimpang. Karena sudah tahu yang benar, pondasinya sudah kuat, boleh dia mempelajari akidah yang menyimpang. Baru yang ketiga dia mempelajari cara membantah akidah yang menyimpang itu dengan akidah yang benar. Ya, jadi kalau ada orang mau belajar akidah langsung berdebat tentang akidah, berdebat tentang ateis, padahal dia nggak tahu pondasi utama akidah, dia nggak tahu usul utama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang dibawa Rasulullah SAW dan para sahabat, dia tiba-tiba mau berdebat dan yang lainnya. Ini tentu salah dalam mempelajari agamanya, ya. Jadi kenapa buku ini penting? Karena tadi buku ini berisi tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah berarti sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, karena di dalamnya akan berisi banyak hadis-hadis, banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian eh, buku ini juga menyebutkan metode dengan tanya jawab yang dengan mudah kita bisa memahaminya. Nah, ya, eh, kita sebutkan tadi akar muasal terjadinya firqah atau perpecahan dalam kaum muslimin dalam masalah akidah itu, ya, sekitar ada 5 pokok permasalahan utama. Yang pertama tentang Asmaul Husna, makanya nanti kita akan bacakan bagaimana mengimani Asmaul Husna yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salaf. Kedua, tentang takdir, bagaimana memahami takdir yang benar. Kemudian yang ketiga tentang eh, al-wa'idiyah, tentang ancaman Allah, yaitu hukum pelaku dosa besar, ya. Kemudian tentang yang keempat itu tentang hak para sahabat dan juga hak keluarga Nabi SAW, dan dimasukkan di sini nanti tentang hak pemimpin ulil amri, ya, karena Mu'tazilah, Khawarij dan yang lainnya mereka menghalalkan memberontak keluar dari ketaatan kaum muslimin, ya, sehingga boleh memberontak, boleh mengkudeta atau menghalalkan darah kaum muslimin, ya, dengan akidah mereka. Makanya bahaya, maka perlu dipelajari tentang bagaimana sikap yang benar terhadap ulil amri. Itu dibahas, tapi itu di akhir-akhir pertanyaannya, ya. Eh,
Kita akan bacakan sedikit mukaddimah saja ya hari ini yang disebutkan oleh Syekh Hafiz Ibn Ali Al-Hakami rahimahullahu taala. Naam, fadhal. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد صمد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وربك يخلق ما يشاء ويختار وما كان لهم خيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. لا يسأل عما يفعل لا يفعل عما يفعل لا يفعل عما يفعل وهو يسأل وهم يسألون. وأشهد أن سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذي قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى التابعين لهم بإحسان الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون، بل إياها يقتفون وبها يتمسكون وعليها يوالون ويعادون، وعندها يقفون، وعنها يدبون ويناضلون، وعلى جميع ما سلك سبيلهم وقف أثرهم إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع، يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يد، ويدل ويرشد إلى سلوك المحاجة البيضاء ومنهج الحق المستبين. شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله، وذكرت فيه كل مسألة محبوبة بدليلها ليتضح أمورها وتتجلى حقيقتها وبين سبيلها. Nah, beliau setelah memuji Allah ya, dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang maha sempurna, eh, kemudian bertasyahud, kemudian beliau mengatakan, syarahtu fihi umurul iman. Aku menjelaskan buku ini isinya tentang pokok-pokok keimanan wa khisali, yaitu dan juga cabang-cabangnya. Apa-apa yang bisa menghapus keimanan atau yang menghapus kesempurnaannya. Kemudian beliau menyebutkan wa dzakartu fihi kula mas'alatin mashubatun bidaliliha. Dan aku sebutkan setiap masalah-masalah itu, ya permasalahan-permasalahan yang akan beliau sebutkan nanti dengan dalil-dalilnya. Ya, ini yang membuat kita tenang. Kenapa kita harus membaca buku ini dan kenapa para ulama menyuruh kita untuk mempelajari buku ini? Karena di dalamnya terkandung banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah, sehingga semua menjadi terang, menjadi jelas, menjadi nyata. Ya, saya berkeyakinan karena Allah berfirman seperti ini. Saya berkeyakinan ini karena Allah berfirman ini. Saya berkeyakinan karena Nabi SAW bersabda ini. Sehingga tenang kita ya. Kemudian beliau mengkhususkan di atas madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian beliau meninggalkan perkataan-perkataan ahlul ahwa'i wal ibtida. Ya, maka kalau ada pendapat ahli hawa atau ahli bid'ah itu nggak akan beliau sebutkan dalam buku ini kecuali kata beliau idh hiya la tuzkaru illa liraddi 'alaiha,
kecuali kalau untuk membantah pendapat itu. Jadi nanti akan kita sebutkan pendapat tentang Al-Quran itu makhluk atau orang yang melafazkan Al-Quran bukankah itu makhluk, apakah itu makhluk atau bukan, itu nanti beliau sebutkan dan beliau akan sebutkan bantahannya ya. Naam, lanjut sedikit lagi. وإرسال سهام السنة عليها، وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة، وصنفوا في ردها وإبعادها مصنفات المستقلة، مع أن الضد يعرف بضده، ويخرج بتعريف ضابطه وحده. فإذا Wahdah. طلع أحسن الله إليك. ويخرج بتعريف ضابطه وحده. فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال. وإذا استبان الحق واتضح فيما بعده إلا الضلال. Nah, beliau menyebutkan ya, beliau telah menyebutkan ya dengan Al-Quran dan juga Sunnah dan pendapat para ulama salaf ya, dan juga bantahan-bantahan kepada orang-orang yang menyimpang. Dan beliau menyebutkan kenapa tidak perlu menyebutkan lagi pendapat-pendapat orang yang batil. Karena faidah tala'atis syams lam yaftakirin nahar ila istidlal. Kalau sudah terbit matahari, kita nggak butuh lagi mana bukti adanya siang. Kan matahari sudah terbit. Maka ini beliau mengibaratkan kalau sudah jelas Al-Quran dan Sunnah, maka kita nggak usah bingung lagi mana akidah yang benar ya. Inilah yang dibawa Al-Quran dan Sunnah. Sehingga apa yang selain Al-Quran dan Sunnah dan dipahami oleh salaf, pasti dia menyimpang. Ya, fama ba'dahu ila dolal. Kata beliau, wa izas tabanal haqqu, kalau kebenaran sudah sangat jelas seperti terangnya matahari, wattadah, ya sudah sangat jelas, sangat gamblang, yang sangat terang, fama ba'dahu ila dolal. Maka yang ada, yang datang setelah itu, yang menyelisihi yang terang ini, pasti itu adalah kesesatan. Ya, nah, ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وتنبيه وينتبه، ثم أردف ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمور به ولا يثبته، وسميته. wala yashtabih. أحسن الله إليك. ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمور به ولا يشتبه، وسميته أعلم السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنثورة. Nah, والله. baik, beliau menyebutkan ya bahwa kitab beliau ini beliau susun dengan thariqatus su'ali wal jawab ya, dengan tanya jawab ya. Makanya kita sebutkan tadi ada 222 pertanyaan tentang akidah ini yang sudah kita sebutkan ya, kita bagi menjadi 10 bagian tadi. Kemudian beliau eh menyebutkan aku menamai buku ini dengan A'lamu Sunnatil Mansyura litiqadi Taifatin Najiyatil Mansura. Metode tanya jawab ini metode yang tentu digunakan oleh para salaf terdahulu. Bahkan Allah di dalam Al-Quran ya ketika ingin memberitahukan tentang pokok-pokok iman, Allah bertanya, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ya, ketika Allah ingin memberitahukan tentang kejadian hari kiamat, Allah tanya, Al-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Ya, ara'aital ladzina yukadzibu biddin, kata Allah, tahukah kalian orang pendusta agama? Allah bertanya. Kemudian Nabi SAW juga di dalam hadis-hadisnya banyak bertanya ya. Eh, untuk apa? Mengajarkan. Malaikat Jibril ya, datang kepada kepada Nabi SAW bertanya, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan, akhbirni anis sa'ah, ya, ma'amaratuha. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tahu nggak siapa tadi yang bertanya, wahai Umar? Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Allah wa Rasuluhu alam, kata Nabi SAW, fa innahu Jibril, dia itu Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang tanya jawab dengan Nabi SAW untuk mengajarkan agama kalian. Jadi metode tanya jawab ini memang metode salah satu metode ya yang bagus untuk menuntut ilmu ya. Maka dengan pertanyaan jawaban dari buku ini ya memudahkan, kata beliau, memudahkan talib supaya kalau ditanyakan dia langsung
sadar gitu ya. Seperti kalau saya tanya misalkan di sini nih, eh, siapa di sini saya tanya, pasti langsung bangkit gitu ya. Jihan misalkan, Jihan, saya tanya ini, yang bernama Jihan di sana ya, Jihan atau Siti, saya tanya, pasti langsung kaget gitu. Oh, sebutin dalil pentingnya akal. Nah, pasti kan langsung, wah langsung tanya, langsung cari, langsung dia ini. Seperti itu ya. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya. Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Kita akan langsung masuk pada tanya jawab yang disampaikan beliau ya. Insya Allah nanti materinya akan menyusul ya. Ringkasannya nanti saya sudah buat itu dalam bentuk bahasa Indonesia. Mungkin dalil-dalilnya dengan berbahasa Arab dari pertanyaan-pertanyaan beliau ya dengan bahasa Indonesia agar nanti kita tidak terlalu panjang ya karena kalau kami bacakan satu persatu dari tanya jawab dalam kitab ini mungkin kita akan membutuhkan waktu yang sangat lama tapi yang penting kita akan mengetahui pokok utama dari apa yang beliau sampaikan yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan akidah yang Al-Quran dan Sunnahnya tentu tidak akan kita hilangkan ya itu justru menjadi acuan kita dalam eh, ilmu yang harus kita ambil ya dalam apa menguatkan akidah kita. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, juga waktunya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau ada pertanyaan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullahu khairan Ustaz atas pemaparan hari ini. Ustadz mau menanyakan sedikit tentang materi daurah yang akan disampaikan nanti berupa tanya jawab. Apakah bila kita tadi Ustadz menyebutkan ada 200 pertanyaan dengan 200 jawaban, eh, apakah dimungkinkan bagi kami untuk belajar atau mempelajari hal tersebut selama daurah? Dan bagaimana follow up-nya Ustadz? Apakah materi daurah ini bekal yang cukup bagi pemula atau nanti sebenarnya ada follow up-nya atau ada kajian-kajian rincian yang mungkin Ustadz atau tim admin dari Bumiku Mengaji menindaklanjuti materi-materinya. Jazakumullah khairan atas penjelasan Ustadz. Nah, wa jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Baik, sebagaimana kita sebutkan ya bahwa buku ini mencakup secara global ya walaupun tidak semuanya secara global akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan membacanya ya mempelajari insya Allah minimal kita sudah mendapat gambaran besar tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Poin-poin penting inti dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya metode beliau dalam membahas itu tidak jauh seperti metode para ulama terdahulu sebelumnya ketika membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Seperti Al-Imam Tahawi ya rahimallahu taala atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu akidah wasitiyah itu juga sama. Walaupun ya beliau banyak membahas tentang asma wa sifat, tapi ala kulli hal dibahas tentang poin utama itu ya tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian tentang kewajiban hak atau para sahabat ya hak para sahabat, kemudian tentang hak ulil amri, kemudian tentang wali-wali Allah, itu semua isinya. Ya. Jadi, apakah dengan mempelajari, insya Allah ya, kalau kita semangat benar-benar dicatat, benar-benar diulang-ulang, kemudian kita
murojaah, kita hafal lagi ya minimal sebagian ya walaupun kita nggak dapat semuanya sebagian besar kita dapatkan gitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah sehingga kita tidak mudah lagi ditipu ya atau dibuat rancu atau ragu oleh pemahaman-pemahaman yang lainnya. Nah, adapun follow up-nya insya Allah ya kita akan membahas insya Allah bismillah ta'ala ya bismillah ta'ala eh, semoga Allah mudahkan kita akan membahas buku-buku akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya membahas satu demi satu. Ya ini hanya bagian dari usaha kita, upaya kita untuk menuntut ilmu ya, untuk memahami ilmu. Ya, bisa dengan mukhtasar kan metode belajar itu bisa dengan ringkasan, bisa dengan syarah yang panjang, yang itu semua ya harus ditempuh ya. Ya saat ini kita akan berupaya meringkas. Tapi dari ringkasan ini ya minimal poin-poin penting kita dapat, tentu tidak hanya sebatas ini, kita juga harus mempelajari penjabarannya ya. Alhamdulillah ya para masyayikh, para ulama, para ustadz kita juga menjelaskan tentang akidah ini. Jadi semakin banyak yang ilmunya sama, insya Allah selama itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, siapapun, dimanapun, kitab apapun, ya pasti sama gitu. Akidahnya akan sama, pasti akan sama. Jadi kita belajar, kita pelajari syarahnya, kita pelajari ringkasannya, kita pelajari intinya sama. Intinya mereka selalu bukunya itu dipenuhi dengan dalil-dalil dari Al-Quran, dipenuhi dengan riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW, dari para sahabat, dari para tabiin dan yang lain. Karena mereka nggak berani ngomong agama Allah ini, ngomongin Islam, ngomongin apalagi akidah tentang Allah, hanya sebatas omongan, hanya sebatas akal, hanya sebatas nerka-nerka atau katanya-katanya atau cerita ini cerita itu nggak berani. Ya. Jadi eh, poinnya ya, jadi insya Allah memang tidak semuanya ya nggak mustahil juga kita bisa memahami semua akidah hanya dengan satu buku, apalagi ringkasannya misalkan ya. Ini hanya usaha kita memahami poin-poin inti atau kita harus dan upaya kita untuk menghafal ya karena akidah ini ya harus kita hafal juga ya karena ada Al-Qur'annya nanti ya kita hafal hadis-hadisnya semampunya kita hafal. Dengan tanya jawab ya mudah-mudahan dengan metode tanya jawab kita ulangi-ulangi ya seperti orang kalau apa ingin masuk ke perguruan tinggi yang favorit ya yang diincar dia itu kan akan apa sih zaman dulu itu bimbel ya. Terus dia masuk ke les-les matematika atau les-les. Nah, itu kan isinya soal-soal aja, jawab-jawab banyak soal dia latihan soal sehingga jadi mungkin jadi kuat dia menjawab soal. Maka ini metode yang baik untuk kita memahami agama dengan tanya jawab ini ya. Semoga dengan kita banyak tanya jawab, kemudian kita hafal, kita ulang-ulangi lagi ini menjadi menetap di hati kita keyakinan ini, kemudian setelah itu ya, menjadi sebuah amalan amalan soleh ya buat buat kita semua. Allah taala alam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan kedua Ustadz. Nah, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terima Waalaikumsalam warahmatullahi kasih wabarakatuh. atas materinya. Saya berniat untuk ikutan daurah ini Ustadz, tapi saya pemula sekali. Kalau nanti di penjelasan Ustadz ada istilah-istilah dari agama Islam yang agak sulit, mohon Ustadz menjelaskannya dengan lebih sederhana. Dan jazakumullahu khairan Ustadz. Semoga Allah berikan kelancaran atas kajiannya. Nah, wa jazakumullah khair, barakallahu fikum. Nah, insyaallah nanti kami akan berusaha semampu kami ya membahas atau menyebutkan istilah-istilah dengan bahasa yang bisa dipahami, ya, dengan bahasa yang dipahami. Kalaupun memang nanti nggak paham dan tidak luput untuk dijelaskan karena misal lupa atau ini, silakan dicatat istilah apa yang tidak dipahami, kemudian ditanyakan kepada adminnya. Nah, barakallahu fikum. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya masih ada dua, boleh Ustadz? Nah, fadal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi Waalaikumsalam menyebutkan warahmatullahi memang wabarakatuh. ada firqoh-firqoh yang sesat, yang memang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana penjelasannya ya Ustadz ketika kita mengetahui bahwa jalan golongan yang semangat, selamat adalah Al-Firqoh An-Najiyah.
Tetapi kalau mereka bikin firqoh sendiri, apa dasar mereka bikin firqoh ya Ustadz? Karena sudah disebutkan itulah yang selamat. Mohon penjelasannya sedikit Ustadz. Jazakumullah khairan. Allah Ta'ala mana nggak paham pertanyaannya. Mungkin di, di, disebutkan secara ringkas coba. Mungkin pertanyaannya gini Ustadz, kan kita udah tahu nih kalau golongan yang selamat itu al-firqoh an-najiyah. Mungkin kenapa dia bikin firqoh Syiah atau firqoh Khawarij atau Oh, tet, misalnya barakallahu segitu. fikum. Naam, naam. Iya. Tentu yang pertama ya, tidak lepas itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tetapkan, Allah takdirkan dan pasti perbuatan Allah ya, takdir Allah itu ada hikmahnya. Ya, karena kalau kita bertanya seperti itu terus pasti kalau begitu kenapa ada orang kafir padahal udah tahu kafir itu neraka misalkan dan beriman itu surga kenapa dia nggak bersurga semua ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-253 ya. Allah berfirman, "Walau sya'allahu maktatalal ladzina min ba'dih min ba'di ma ja'atumul bayyinatu walakin ikhtalafu. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau sya'allahu maktatalu walakinallahu yaf'alu ma yurid." Itu dua ayat sebelum ayat kursi. Kata Allah, jika Allah kehendaki, mereka nggak akan berperang. Akan tetapi mereka berselisih setelah itu, di antara mereka ada yang kafir, di antara mereka ada yang beriman. Kalau bukan Allah kehendak, kalau tidak Allah kehendaki, pasti nggak akan terjadi. Tetapi kehendak Allah mendahului segalanya. Walau sya'allahu maktatalu, walau sya'allahu maktatalu, walakin Allah yaf'alu ma yurid. Tetapi kehendak Allah mendahului segalanya dan Allah melakukan apa yang Allah ingin kehendaki. Jadi tugas kita bukan bertanya kenapa kok dia menyimpang, kenapa ini, tapi tugas kita gimana kita selamat. Karena ternyata Nabi SAW menyebutkan bahwa akan terjadi perpecahan pada umat ini menjadi 73 golongan. Berarti ini menunjukkan untuk kita berhati-hati. Ya. Adapun 73 golongan yang kenapa terjadi, qadarullah masyafa'al itu sudah ketentuan yang pasti perbuatan Allah ada hikmahnya. Ya. Jadi tugas kita sebagai hamba Allah berupaya selamat. Ini tugas kita. Bukan eh mencari-cari alasan misalkan atau akhirnya ya, ya akhirnya seperti Jabriyah ya yang putus asa atau seperti Qadariyah dan yang lainnya. Wallahu taala alam. Naam. Iya Ustadz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan terakhir Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam saya pernah warahmatullahi wabarakatuh. belajar usul salasah. Apakah kajian ini mirip-mirip dengan kitab usul salasah juga ya Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khair. Naam. Usul salasa barakallahu fikum ya kitab akidah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala yang isinya tentang tiga pertanyaan di alam barzah tentang Allah ya, ke tauhid tentang tauhid ya, kemudian tentang eh, agama Islam dan tingkatannya dan juga tentang Nabi Muhammad SAW dan sirah singkat dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa itu ditulis dan kenapa itu dipelajari ya untuk akidah kaum muslimin supaya mereka mendapatkan akidah yang benar juga tentang tiga pertanyaan di alam barzakh ini. Adapun buku ini lebih luas lagi, ya lebih luas karena akan membahas tentang hak para sahabat, tentang makna apa hukum pelaku dosa besar atau tentang lawan dari keimanan, apa itu kefasikan, kemunafikan dan yang lainnya. Ya, jadi usul salasa dibahas tentang rukun iman, rukun Islam, tetapi tidak seluas buku ini. Jadi memang kelasnya kalau kita kelaskan ya memang ini sudah tingkat menengah sebenarnya ya. Kalau dasar itu memang seperti usul salasa, qawaid arba, kitab tauhid ya yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah itu seharusnya ya memang kita harus pelajari dengan tuntas gitu ya. Sehingga ketika mempelajari ini pun kita dan insya Allah yang sudah mempelajari usul salasa ketika mempelajari ini justru membantu menambah pemahaman dia wallahu taala alam. Iya Ustadz. Jazakumullah khairan.
Jazakumullah khair. Bismillah, Assalamualaikum. Eh, ada Assalamualaikum pertanyaan warahmatullahi di wabarakatuh. chat. Sebelumnya, Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya dan terima kasih atas Assalamualaikum. materi hari ini. Yang pertama, saya mau tanya kenapa ketika kita mendekatkan diri kepada Allah melalui salat atau mengaji dan yang lainnya itu bisa membuat hati menjadi tenang. Eh, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah itu akan memberikan ketenangan hati. Jadi yang mengetahui tentang hati kita ya yang menciptakannya itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah menyebutkan ya, ketenangan itu datang dengan zikrullah. Zikrullah itu ya dengan zikir hati, zikir lisan, zikir badan, yang melaksanakan ketaatan-ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Nah, Ada pertanyaan kedua, maaf sebelumnya di luar tema, yaitu terkait dengan salat witir dan membaca surat Al-Muluk lebih utama dilakukan setelah salat Isya atau setelah salat Tahajud. wallahu taala alam. Pertanyaan yang terakhir, bolehkah dijelaskan mengenai salat sunnah rawatib? Karena hasil referensi saya eh, ada khilaf para ulama tentang salat rawatib ini. Wallahu taala alam. Syukran jazakallahu khair. Nah, cukup ya, kita cukupkan. Semoga daurah muqaddimah daurah kali ini Allah berkahi dan Allah mudahkan dan semoga Allah mudahkan pertemuan selanjutnya ya kita membahas kitab ini semoga Allah mudahkan dan semoga bermanfaat buat kami dan kita semua. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan, kebenaran hanya milik Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.